Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Antoni, jabatan sebagai helper operasi Regu B, pengoperasian alat bantu intake dam, unit PLTA Besai. Hal-hal yang saya lakukan di sini adalah melakukan pekerjaan pengoperasian, diantaranya ada sluice gate. Terdapat 4 pintu, yang mana pintu pertama pada sluice gate ada pintu flap yang fungsinya untuk pembuangan sampah rumah tangga atau sampah atas. Yang kedua ada underscoring gate. Underscoring gate terdapat ada 2 bagian, yaitu bagian pertama itu terdapat 2 gate, diantaranya upper scoring gate dan lower scoring gate. Berikutnya ada pintu pengambilan air atau pintu intake gate. Pintu ini berada posisinya sebelum memasuki spillway. Berikutnya ada inlet gate. Pintu ini posisinya sebelum memasuki penstock atau pipa besar. Lalu berikutnya ada trash rack. Trash rack yang ada di intake dam ini terdapat 2. Yang pertama posisinya sebelum air memasuki spillway, dilakukan pembersihan melalui trash rack yang pertama. Lalu trash rack yang kedua, pembersihan sampah sebelum air memasuki penstock atau pipa besar. Lalu berikutnya ada monorail yang fungsinya untuk mengangkat gate. Dalam hal ini biasanya dilakukan pada saat pemeliharaan. Namun kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan cara pengoperasian atau langkah-langkah mengoperasikan pintu sluice gate. Namun dalam pengoperasian ini terdapat 2 cara, yaitu 2 langkah. Yang pertama dilakukan melalui remote automatic control yang berada di control room. Yang kedua secara lokal automatic kontrol yang ada di atas. Namun sebelum melakukan atau mempraktekkan atau sebelum melaksanakan buka tutup pintu, sebaiknya kita melakukan pengecekan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, sebelum melakukan pengoperasian sluice gate, kita cek dan kita periksa terlebih dahulu supply dari distribusi apakah sudah oke atau tidak. Pastikan juga agar supaya tidak kurang tegangan atau tidak hilang fasanya atau tidak terjadi kebocoran arus. Mari kita cek supply apakah sudah oke atau belum. Setelah kita pastikan supply sudah oke, langkah berikutnya yaitu kita cek pada posisi gate apakah pintu terlalu ke bawah atau pintu terlalu ke atas. Jika semuanya sudah oke, kita cek dan kita periksa dan kita pastikan apakah seling kendor atau tidak. Karena kalau terjadi seling kendor, maka pengoperasian jangan dilakukan, yaitu pengecekan atau pemeriksaan apakah gate dalam kondisi interlock atau tidak. Jika pintu posisinya sudah oke, tidak dalam kondisi interlock, berikutnya yaitu kita bisa lakukan pengoperasian melalui local automatic. Setelah parameter-parameter tadi memenuhi syarat atau semuanya sudah oke, maka pengoperasian pada local automatic control bisa kita lakukan. Untuk membuka pintu, kita tekan tombol pintu terbuka. Pembukaan pintu ini kita lakukan sesuai sama kebutuhan berapa sentimeter yang akan kita buka.
minimal 30 cm sampai 50 cm. Ini kita tidak lakukan pembukaan dikarenakan posisi saat ini elevasi sedang rendah, karena untuk melakukan pembukaan sluice gate ada beberapa persyaratan atau dalam kondisi air banjir atau limpas. Saat ini posisi air sedang tidak limpas, maka saya akan hanya mensimulasikan saja pintu terbuka. Untuk mengetahui berapa sentimeter yang kita buka, kita bisa mengecek melalui gate position yang ada di belakang. Untuk jarum yang warna hitam itu menunjukkan jarak berapa sentimeter yang kita buka. Untuk yang warna merah adalah berapa meter gate yang kita buka. Setelah pembukaan pintu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan, maka kita tekan tombol pintu berhenti yang ada di sini. Maka posisi gate akan berhenti. Berikutnya proses penutupan kembali. Ada beberapa tahap dalam penutupan, hampir sama dengan cara membuka. Prosesnya yaitu setelah elevasi atau debit air mulai normal kembali, maka proses penutupan bisa dilakukan dengan menekan tombol pintu tertutup sampai posisi pintu air tertutup penuh, dan itu pun sesuai dengan kebutuhan. Jika kalau kita membukanya tadi 50 cm, maka secara bertahap pula kita menutupnya mulai dari 50 ke 40 sampai ke 30. Lalu setelah 30 langsung kita close sampai benar-benar tertutup rapat. Baiklah, setelah ini kita akan melakukan simulasi atau cara pengoperasian pada remote automatic control yang ada di control room. Let's go. Baiklah, sekarang kita berada di control room. Terdapat 3 panel, yaitu panel untuk pengoperasian pintu air intake gate. Yang di tengah adalah panel untuk pengoperasian underscoring gate yang terdapat 2 bagian tadi. Ini upper, ini lower. Bagian 1, yang ini yang 2, pintu 2, bagian upper dan lower. Dan yang ini pintu pengoperasian sluice gate. Nah, namun untuk pengoperasian pintu sluice gate sebelumnya kita lakukan adalah jika elevasi di atas 15, sebelum kita melakukan pembukaan atau pengoperasian sluice gate, kita buka terlebih dahulu pintu flap. Pintu flap ini terdapat pada pintu sluice nomor 1. Kita buka sebesar 50%. 50%. Jika elevasi masih di atas 72215, kita buka 100% atau full open. Jika masih terjadi penaikan elevasi atau flow air cukup besar, maka kita akan melakukan pembukaan pintu air sluice gate nomor 2 secara bertahap. Kita buka terlebih dahulu minimal 30 cm. Setelah kita cek dan kita pantau masih terjadi elevasi masih tinggi, kita naikkan kembali secara bertahap sebesar 40% sampai 50%. Jika masih elevasi tinggi di atas 72215, kita lakukan pengoperasian pintu air nomor 3. Kita buka pintu air nomor 330 dan pintu air nomor 230 secara bertahap dengan rata-rata pembukaan 10 cm. Jika masih terjadi elevasi tinggi di atas 72215, secara bertahap pintu air nomor 2 kita jadikan 40, 30. Jika masih terjadi elevasi masih naik, kita buka 50, 30 secara bertahap. Setelah ini mencapai 50, lalu yang pintu nomor 3 kalau masih harus kita buka lagi sebesar 10 cm menjadi 40 dan hingga 50. Begitu juga berikut seterusnya secara bertahap. Mengingat kondisi air. Kalau memang air banjir, ada kemungkinan kita bisa lebih besar dari 50 cm pembukaan pintu air. Jika air sudah mulai surut, maka
Proses penutupan pintu air dilakukan secara bertahap pula, secara step by step, yaitu mulai dari pintu nomor 4 turun 10 cm hingga semua pintu air tertutup dengan balancing elevasi 72215. Yang kita pertahankan adalah elevasi sebesar 72215 agar unit dapat beroperasi dengan lancar. Demikianlah video singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.